Asas kerahasiaan merupakan salah satu asas yang ada dalam bimbingan dan konseling, yang berisi prinsip etika yang menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kepada konselor dari konseli. Hal ini berarti sebagai konselor harus menjaga semua informasi pribadi dan pemberian konseli sebagai rahasia yang tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain tanpa izin dari konseli, kecuali dalam situasi yang diatur oleh hukum atau etika profesi konseling. Tujuan utama dalam asas kepercayaan ini adalah untuk menciptakan rasa kepercayaan dari konseli kepada konselor, menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya, di mana konselor merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah pribadi mereka tanpa takut informasi tersebut tersebar. Dengan mematuhi asas kerahasiaan ini, konselor dapat membangun hubungan yang kuat dengan konseli. Konseli lebih mudah terbuka dan berbagi informasi dengan jujur apabila merasa informasi mereka tetap terjaga dengan aman. Kerahasiaan merupakan salah satu prinsip etika profesi bimbingan dan konseling. Sehingga melalui asas kerahasiaan ini untuk memastikan bahwa konselor mematuhi standar etika dalam praktik profesional mereka. Kemudian, apa sih yang akan terjadi apabila hal tersebut dilanggar? Nah, apabila asas kerahasiaan itu dilanggar, yang pertama, konselor akan kehilangan kepercayaan dari konseli. Selain kehilangan kepercayaan, konseli bisa saja marah. Bayangkan, siapa yang mau informasi rahasianya dibocorkan? Selain itu, hal ini juga termasuk pelanggaran etika konselor, sehingga hal ini dapat mengaitkan sanksi etika, termasuk penangguhan atau pencabutan lisensi keanggotaan dalam organisasi tersebut. Prayitno mengungkapkan bahwa asas keterbukaan merupakan asas bimbingan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan mengenai dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan juga materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, sangat diperlukan asas keterbukaan. Prayitno dan Amti menyatakan keterbukaan dalam konseling hendaknya dilihat dari dua arah. Yang pertama dari pihak konseli dan yang kedua dari pihak konselor itu sendiri. Dari pihak konseli diharapkan mau membuka diri terlebih dahulu secara jujur sehingga apa yang ada pada dirinya dapat diketahui oleh konselor, serta keduanya mau membuka diri dalam arti mau menerima saran-saran dan juga masukan dari pihak luar. Sementara dari pihak konselor, keterbukaan terwujud dengan kesediaan konselor menjawab pertanyaan-pertanyaan konseli dan juga mengungkapkan diri konselor sendiri jika hal ini memang dikehendaki oleh pihak konseli. Asas keterbukaan ini dapat terwujud dengan adanya rasa saling percaya sehingga tidak ada yang ditutupi terkait keterangan antara konseli dan juga konselor. Dalam menerapkan asas keterbukaan ini, konselor harus bisa melaksanakan asas kerahasiaan dan konseli harus bisa percaya bahwa konseling bersifat rahasia. Dalam asas keterbukaan, konselor berkewajiban mengembangkan keterbukaan konseli agar konseli mau terbuka. Konselor bisa terlebih dahulu bersikap terbuka dan juga tidak berpura-pura. Dalam konseling, konselor sebagai fasilitator yang memberikan layanan konseling dan konseli yang meminta bantuan, keduanya harus memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi seberapapun ketidakaktifannya. Hal ini karena komunikasi memberikan informasi yang menjadi objek pembahasan yang harus dilakukan dalam proses konseling. Dalam penerapan asas kerahasiaan dan keterbukaan, konselor harus menjadi pendengar yang baik dan perlu menjaga informasi dari konseli serta identitas yang ada padanya. Dan jika asas keterbukaan dan kerahasiaan ini tidak diperhatikan, maka akibatnya konselor kurang dipercaya oleh konseli dan kurang profesional dalam memperhatikan kode etik yang ada pada bimbingan konseling. Maka dari itu, perlu untuk tidak sembarangan dalam menceritakan informasi dari konseli dengan cara konselor menyimpan informasi yang diberikan oleh konseli. Sehingga hubungan antara konselor dan konseli dapat terjalin dengan baik, hangat, bahkan akrab, sehingga dapat membangun suatu perubahan